aku jadiin host juga, Le. Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Budaya Melayu berpantun dan hikayat. Kecamatan Pangian punya Elang Pulai. Kami buka dengan salam hormat sebagai tanda acara dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hang Jubat memakai peci. Salam disambut kurang hangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sebagai ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom yang sudah sangat banyak ini, yang kelihatannya pesertanya udah hampir 2.000 nih gitu, Kak. Oke, dan kita bersyukur juga karena pada hari ini kita telah diberi karunia sehingga kita dapat berkumpul dan menghadiri acara webinar pembekalan Duta Lingkungan Pekanbaru 2021 ini dengan topik menjadi komunikator lingkungan yang berdampak. Nah, selanjutnya selawat dan salam tak pernah lupa kita hadiahkan dan selalu kita ucapkan kepada junjungan alam, pemimpin yang paling adil, yaitu Baginda Sayyidina Muhammad SAW, dengan mengucapkan bersama-sama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum layar ataupun mic ini diserahkan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa nih, narasumber kita Kak Michiko Flesdew. Beliau merupakan seorang Sri Kandi pejuang lingkungan yang sudah memperjuangkan lingkungan sejak SMA ya, Kak, yang Ari tahu itu. Nah, beliau ini merupakan Duta Lingkungan Pekanbaru pertama sekaligus menjadi pelopor untuk Duta Lingkungan Pekanbaru ini sendiri. Beliau sudah sangat berpengalaman dan sudah sangat lama berkecimpung di perdutaan lingkungan Pekanbaru ini sendiri. Nah, banyak hal yang dapat kita ambil dari beliau nanti waktu beliau menyampaikan materi beliau. Jadi untuk kawan-kawan nih, wajib pantengin, wajib kalau ada yang nggak paham nih, yang nggak dimengerti, boleh nih tanyain, nanti kita simpan dulu pertanyaannya, nanti di akhir kita boleh dipertanyakan gitu. Nanti yang ada bertanya kita hadiahkan gitu. Hadiahnya doa semoga masuk surga kan gitu. Oke, mungkin terlalu banyak kata-kata dari saya ya. Mungkin langsung saja saya serahkan mic dan layar kepada yang terhormat Kak Michiko. Kepada Kak Michiko, semua kesempatan, semua layar dan semua mic kami serahkan. Silakan, Kak. Masya Allah, keren amat dah yang terhormat Michiko. Berasa jadi gubernur Riau hari ini nih. Terima kasih Hari. Dan selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Panem, Pekanbaru hujan. Bagaimana dengan keadaan teman-teman? Apakah hujan juga? Terpantau di luar hujan, Kak, tapi di hati juga hujan sih. Waduh, Hari. Gimana itu ceritanya ya? Oke. Berarti rata-rata hujan ya. Baiklah kalau begitu. Di tengah hujan-hujan seperti ini kita habiskan waktu sesaat aja untuk bahas materi soal menjadi komunikator lingkungan yang berdampak. Kenapa sih sebenarnya kita harus membahas hal ini? Karena teman-teman setelah melalui rangkaian seleksi akhirnya terpilih menjadi Duta Lingkungan Pekanbaru dan bergabung di keluarga besar Duta Lingkungan Pekanbaru. Teman-teman tuh mulai dikenal dan mulai diperhatikan oleh orang-orang. Kenapa diperhatikan? Karena yang namanya gelar pemberian yang disematkan kepada kita akan selalu ada tanggung jawab yang mengikuti di belakangnya. Nah, kita bisa jadi pembicara di bidang apa saja. Kita bisa jadi duta lingkungan yang mengampanyekan pesan-pesan lingkungan. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa berdampak atau tidak? Itu kembali lagi ke seberapa besar kesungguhan kita. Nah, salin dia selanjutnya boleh tolong Aneh. Oke. Aku akan mulai dari poin pertama teman-teman, pendahuluan yang lebih tepat ya. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya seorang pembicara itu bisa dipercaya untuk membahas suatu topik di depan banyak audiens?
Misalnya tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang lingkungan, tentang budaya, dan hal-hal lainnya. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh mereka sehingga mereka itu bisa dipercaya untuk membicarakan topik tersebut? Jawabannya tuh sebenarnya satu, karena mereka memiliki kredibilitas. Kalau misalnya kita pahami apa itu kredibilitas, kredibilitas itu adalah persepsi audiens atau keterpercayaan orang terhadap kompetensi kita. Jadi semakin orang percaya kepada kompetensi kita, semakin kita akan dihubungkan dengan kesempatan-kesempatan yang ada. Oke, selanjutnya. Nah, kredibilitas itu teman-teman dapat diperoleh jika seorang komunikator memiliki etos, yaitu karakter yang membuatnya menjadi kredibel. Kredibel artinya dapat dipercaya. Kalau kredibilitas artinya keterpercayaan. Oke, selanjutnya. Nah, kita belajar teori komunikasi sedikit ya. Apa sih sebenarnya yang membentuk kredibilitas atau keterpercayaan kita tadi itu? Sejatinya teman-teman yang aku pelajari di ilmu komunikasi, kredibilitas itu bukan ada pada diri kita sebagai komunikator. Tapi kredibilitas letaknya ada di persepsi audiens. Loh, kok gitu? Misalnya nih, ada A, seorang bisa kita sebut misalnya orang yang sangat peneliti di bidang lingkungan misalnya. Sudah banyak mendapatkan penghargaan A, B, C, D, E di bidang lingkungan. Terus yang kedua, ada teman kita yang menjalani cara-cara hidup yang ramah lingkungan. Nah, mungkin ada kondisi di mana kita akan lebih percaya kepada teman kita yang dekat dengan kita, yang memang kita lihat sehari-hari apa tips yang mereka lakukan untuk menjalani cara hidup ramah lingkungan, daripada yang tadi peneliti di bidang lingkungan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita mempersepsikan teman kita yang lebih dekat tadi itu lebih bisa dipercaya, lebih real gitu loh, karena terjangkau oleh kita. Jadi artinya sebenarnya segimanapun kompetensi kita, sebaik apapun rekam jejak kita, nggak menjamin kita punya kredibilitas. Itu nggak cukup, makanya kita harus memenangkan hati audiens. Gimana sih caranya memenangkan hati audiens? Perhatikan komponen kredibilitas menurut Cangara. Yang pertama adalah keahlian. Keahlian yang dimaksud adalah persepsi audiens terhadap pengetahuan, kecerdasan, dan pengalaman dari komunikator. Jadi teman-teman nih sebagai duta lingkungan Pekanbaru, kalau mau merebut hati audiens dengan membuat mereka menilai kita kredibel, menyampaikan pesan-pesan lingkungan, kita harus punya keahlian. Dari keahlian ini di breakdown lagi atau dipecahkan lagi sisi pengetahuan kita. Seberapa luas dan elaboratifnya penjelasan-penjelasan kita ketika berdiskusi dengan mereka. Itu kan menunjukkan tingkat pengetahuan kita di bidang lingkungan. Itu gimana cara menggalinya? Tentunya cara menggalinya dengan banyak membaca, banyak berdiskusi, dan yang paling penting adalah banyak praktek. Menjadi duta lingkungan itu nggak hanya tentang kamu belajar teori A, B, C, D, E, kemudian menyampaikan ke orang. Tapi kamu belajar teori, kamu mempraktekkan, baru kamu mengampanyekan itu ke orang-orang. Nah, itu dia dari sisi pengetahuan. Lalu kecerdasan. Kalau bicara kecerdasan, di umur kita sekarang sebenarnya kan kita udah punya watak yang solid ya teman-teman ya. Udah hampir matang sebagai manusia dewasa. Sehingga apa yang kita miliki hari ini itulah yang menjadi rezeki kita. Apa yang telah diupayakan oleh orang tua, keluarga, dan lingkaran pertama dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau misalnya kita berharap nih di umur sekarang tiba-tiba, misalnya aku nih di umur udah mau 25, tiba-tiba berharap bisa secerdas Einstein yang jago banget fisika gitu.
kayaknya nggak memungkinkan ya gitu ya, karena aku tidak menaruh minat yang besar di bidang itu. Tapi kemudian aku memilih untuk memaksimalkan apa yang aku suka dan apa yang aku bisa dan menggali pengalaman dari sana sehingga otak kita itu berkembang juga. Pola pikir kita jadi lebih global. Harapannya adalah kecerdasan kita meningkat karena kita memilih mengasah apa yang kita suka, apa yang bisa kita maksimalkan. Oke. Terus juga pengalaman. Nah, pengalaman itu juga jadi syarat yang mutlak banget kalau jadi duta lingkungan Pekanbaru, karena akan beda loh ketika kita mengampanyekan sesuatu yang kita cuma tahu teorinya, terus mungkin mempraktekkan sih, tapi dikit-dikit dan kurang konsisten. Daripada kita mungkin nggak terlalu paham teorinya, cuman kita benar-benar menjalankan hal tersebut, cara hidup ramah lingkungan dengan baik. Oke, itu yang pertama ya. Kalau misalnya kamu pengen jadi pembicara yang kredibel, harus punya keahlian. Yang kedua adalah keterpercayaan. Kesan audiens terhadap watak komunikator. Berarti ini watak. Watak kita, apakah kita tulus, apakah kita jujur, apakah kita bersungguh-sungguh. Nah, kalau seandainya orang nggak dapatkan poin itu dari kita, akhirnya ragu-ragu gitu. Ini sebenarnya bisa dipercaya nggak sih? Oke, dia banyak sih pengetahuannya, cerdas sih, pengalamannya juga banyak. Tapi dari kesannya ke wataknya ini gimana ya gitu. Bisa aja kita diragukan gitu. Yang selanjutnya adalah ketiga, daya tarik. Wah, ternyata ini nggak bisa dipungkiri ya teman-teman ya. Meskipun kalau aku pribadi melihat Duta Lingkungan Pekanbaru ini bukanlah ajang beauty pageant pada umumnya, tapi tetap penampilan itu juga secara teori komunikasi itu juga penting ya. Karena daya tarik ini berkaitan dengan fisik, misalnya seperti riasan dan busana kita, serta faktor psikologis. Faktor psikologis itu misalnya kayak kesamaan, keakraban, kesukaan, dan juga lainnya. Aku tuh kalau misalnya jadi pembicara selama kampanye lingkungan kepada audiensku selalu melakukan riset sederhana sebelumnya terhadap latar belakang mereka. Karena kalau kita paham latar belakang mereka, kita jadi bisa mencari celah untuk kesamaan aku dengan mereka tuh di mana nih? Apakah kesamaannya? Oh ternyata sama-sama suka drama Korea. Oh ternyata sama-sama suka Kobe Junior pada masanya, misalnya gitu. Itu bisa jadi poin untuk menarik perhatian orang biar klik sama apa yang kita omongin. Oke. Jadi kenapa orang bisa dipercaya untuk membicarakan suatu topik? Karena dia dianggap memiliki kredibilitas. Kalau kita bicara soal kredibilitas, apa sih sebenarnya yang harus dibangun? Ada 3, keahlian, keterpercayaan, dan juga daya tarik. Ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk teman-teman dan secara umum kita bersama. Apakah kita sebagai komunikator lingkungan, sebagai duta lingkungan, sudah maksimalkah ketiga poin ini? Oke, selanjutnya ini aku bahas soal teori. Di poin kedua ini, selanjutnya aku akan membahas tentang menjadi komunikator di dalam program ataupun agenda Duta Lingkungan Pekanbaru. Kemarin Ane sudah menjelaskan bahwasanya ada 3 agenda program kerja Duta Lingkungan berdasarkan siapa inisiatornya. Yang pertama dari DLHK, instruksi dari DLHK Pekanbaru. Yang kedua ada kolaborasi pihak eksternal, dan yang ketiga ada program kerja mandiri Duta Lingkungan Pekanbaru. Nah, kalau sepengalaman aku, instruksi dari DLHK itu biasanya kita menjadi partisipan dalam acara, partisipan itu ya bisa jadi peramai gitu ya, peramai yang pakai baju daur ulang gitu. Yang pakai baju daur ulang, maksudnya bahasanya memperagakan baju daur ulang, lalu mungkin menjadi MC, menjadi pengisi acara. Nah, kira-kira itu seperti itu. Terus kalau kolaborasi dari pihak eksternal itu biasanya bisa jadi kolaborator juga, peramai acara ataupun pembicara di acara mereka. Dan yang ketiga, program kerja mandiri Duta Lingkungan ini lebih kompleks dan lebih
um, apa ya, menjadi komunikatornya itu tidak hanya ngomong doang, tapi ada hal yang dirancang sebelumnya, ada strategi kampanye dari pemilihan pesannya, medianya, lalu kemudian bagaimana lini masa pengerjaan programnya, strategi komunikasinya seperti apa. Jadi sebagai komunikator kita juga terlibat sebagai perencana komunikasi di awalnya kalau khusus di program kerja mandiri. Nah, tapi aku sekarang akan menjelaskan menjadi komunikator di dalam program ataupun agenda Duta Lingkungan Pekan Baru di beberapa bagian atau di beberapa kategori. Yang pertama, yang paling sering kan sebagai pembicara seminar ataupun narasumber. Kita suka diminta untuk isi kelas cara hidup ramah lingkungan dan hal-hal lainnya. Yang apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, ketahui latar belakang acara dan kapasitas kehadiran Duta Lingkungan Pekanbaru. Misalnya yang diminta tema acara adalah kebakaran hutan dan lahan gitu. Nah, sebenarnya kan tidak terlalu relevan banget ya dengan Duta Lingkungan Pekanbaru, yang mana isu kebakaran hutan dan lahan itu kan isu provinsi, sementara isu strategis Pekanbaru ini yang paling utama kan soal sampah. Nah, meskipun demikian, kita harus memahami apa yang mereka ekspektasikan untuk kita bicarakan dan kapasitas kita hadir di acara tersebut seperti apa. Misalnya, ternyata mereka tidak atau mereka berharapnya kita bicara soal kebakaran hutan dan lahan, sementara kita belum terlalu paham sama isunya. Jadi apa yang bisa kita tawarkan? Oke, apa namanya, mungkin ini pembahasannya secara umum membahas kebakaran hutan dan lahan, tapi saya sebagai Duta Lingkungan Pekanbaru akan lebih memberikan pandangan bagaimana meraih perhatian generasi muda untuk bisa tertarik pada isu lingkungan gitu, atau bagaimana caranya bisa membangun semangat kolektif generasi muda untuk bisa lebih peduli terhadap lingkungan, yang mana akan mengajak mereka secara tidak langsung untuk membahas juga atau membicarakan juga isu kebakaran hutan dan lahan. Jadi gitu, harus tahu latar belakang acara dan kapasitas kita hadir itu sebagai apa. Jangan sampai kita malah salah ngomong ataupun zong ya teman-teman. Oke, sebagaimana yang aku harapkan tadi, teman-teman bisa respon di kolom chat ya, kalau dari apa yang aku sampaikan ini. Kalau misalnya ada yang mau nanya dari sekarang, aku berharapnya teman-teman bisa bertanya ya. Ini ada berapa? 13 kurang 3, ada lebih kurang 10 orang. Ada Aulia dan Ane juga di sini. Berarti ada 10 orang Duta Lingkungan Pekanbaru. Aku pengen minimal hari ini, malam ini ada 10 pertanyaan yang aku dapatkan ya. Oke. Terus habis itu, setelah kita mengetahui latar belakang acara dan kapasitas kita, yang harus kita lakukan adalah sampaikan materi yang telah terstandarisasi. Kenapa terstandarisasi? Karena ini penting sekali agar pesan yang disampaikan tuh satu dan terpadu. Misalnya, sebagaimana yang kita udah rencanakan ya, kita kan mau ada kampanye minim sampah mudah. Nah, selain programnya dari kita, mungkin nanti kita juga akan diundang oleh teman-teman untuk bicara dong soal hidup minim sampah itu seperti apa sih. Nah, nanti setiap Duta Lingkungan Pekanbaru itu harus udah punya salin dia yang sama dan juga key point dari presentasi itu. Jadi tidak hanya salin dia, tapi juga ada semacam paper penjelasan dari salin dia itu untuk menjadi bahan belajar apa yang harus disampaikan oleh Duta Lingkungan Pekanbaru. Poin-poin kuncinya ya. Terstandarisasi, nah itu poinnya. Kemudian adalah fokuskan penyampaian dari apa yang telah dikerjakan dengan nyata. Jadi teman-teman, jadi Duta Lingkungan Pekanbaru itu sebagaimana yang udah aku sampaikan di pertemuan tatap muka kita saat pembekalan Duta Lingkungan Pekanbaru pembekalan pemilihan Duta Lingkungan Pekanbaru. Jadi Duta Lingkungan Pekanbaru, jadi Duta Lingkungan itu berat. Karena kamu harus menyampaikan sesuatu yang udah kamu kerjakan sebelumnya.
Dan ini kalau kamu menyampaikan sesuatu yang sebenarnya masih setengah-setengah dikerjakan, akan di hati tuh akan lebih gimana ya, kayak aduh aduh aku tuh aku ngomongin ini tapi aku belum terlalu mempraktekkan, malu gitu ya. Nah, eee, jadinya kita harus menakar diri kita juga kalau diminta seperti penjelasanku sebelumnya, kalau diminta untuk membicarakan suatu isu A, tapi kita jagonya di isu B, coba tawarkan bagaimana isu B ini kita angkat untuk bisa, dielaborasi dengan isu A gitu loh. Eee, Contohnya misalnya apa ya, mmm, nah ini, misalnya aku nih, sejujurnya kalau diminta untuk ngisi materi soal cara hidup minim sampah, aku tuh ngerasa belum pantas banget teman-teman, karena banyak hal banget yang aku, masih belajar dan tidak sempurna di sana sini. Meskipun ya kayak kata Mbak Ovi kemarin, zero waste itu bukan berarti nol sampah dan segala kesempurnaan ya, tapi kita bagaimana merayakan kemenangan-kemenangan kecil dari apa, yang udah kita minimalisir sampah kita dari awal gitu. Cuman ya tetep aja aku ngerasa kayak belum pantas, eee, nggak pa kayak ngerasa nggak pantas gitu. Makanya aku selalu saranin, gimana kalau Mbak Indri sama Mbak Ovi aja, karena mereka, menurutku lebih berpengalaman dan lebih, apa namanya, holistik lah menjalankan cara hidup ramah lingkungannya gitu. Nah, aku, jadi bicarainnya soal apa? Lebih memfokuskan, bicara soal, sesuai dengan studiku di ilmu komunikasi. Makanya makanya kalau teman-teman perhatikan, kalau aku ngisi materi tentang lingkungan, aku menawarkan gimana kalau, bicara soal strategi kampanye lingkungannya atau cara menjadi, pembicara, di bidang lingkungan gitu loh. Nah, meskipun demikian tidak, mengecilkan, eee apa namanya, fakta bahwasanya aku juga, turut belajar bagaimana cara hidup minim sampah. Jadi ada bicara soal teori nih, tapi, teori itu juga sudah aku praktekkan gitu loh, maksud aku teman-teman, ya. Mmm, jadi kalau sekarang diminta bicara soal lingkungan, ya itu dia, gimana kalau kita bahas dari sisi komunikasinya nih? Nah, kalau aku tuh suka nawarin seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bawa alat peraga. Jadi, kalau di, kelas minim sampah, Pekanbaru Minim Sampah, komunitas yang barengan sama Mbak Indri juga, kami dirikan, itu tuh kita bawa loh kemarin tempat pilah-pilih sampah, atau sisa konsumsi untuk, audiens tuh paham, "Oh begini toh maksudnya pilah-pilih sisa konsumsi itu," gitu. "Oh begini ya cara bikin lubang biopori." Jadi ada praktek yang membuat orang kebayang. Karena kalau target, audiensnya ibu-ibu ya teman-teman, banyak tuh komentar ngawang gitu loh, nggak familiar gitu. Makanya memang, biar membuat pembahasan ini lebih familiar ke audiens, dibawa alat peraga. Kemudian tunjukkan sikap ramah lingkungan dari pilihan yang dibuat. Jadi, aku tuh, suka, apa namanya, selalu menegaskan ke tim yang meng-handle Michiko, cailah tim yang meng-handle Michiko, udah kayak ini ya aku ya, Raffi Ahmad sama Dagita Slavina gitu ya, macam banyak betul timnya di belakang. Tapi maksudnya gini, eee, jadi kalau aku diundang jadi pembicara itu, ataupun ada kegiatan-kegiatan selama ini kan biasanya ada semacam, tim lah yang mengurusi di belakang itu. Nah, aku suka mengingatkan tim aku untuk, ke panitia acara, tolong di-highlight banget, disorot banget bahwasanya aku, kurang, apa namanya, kurang berkenan, bukan kurang berkenan ya, kalau aku, kalau bisa dan bukan kalau bisa sih, diusahakan bisa, mungkin minuman yang disediakan saat ngisi acara atau ngisi materi nggak usah dari botol plastik, dari gelas aja, atau kalaupun nggak memungkinkan dari gelas, nggak apa-apa aku bawa tumbler kok, nggak usah dikasih. Terus, hadiah-hadiah ataupun souvenir, bingkisan yang dikasih, tolong nggak usah
kado-kadoin gimana-gimana banget, nggak usah diplastik-plastikin gitu. Ya biasa aja nggak apa-apa, ataupun kalau nggak ada wadah aku bawa tas kok gitu. Nah, itu dia yang memang aku suka sampein ke tim untuk panitia acara bisa lebih memperhatikan detail kecil itu gitu loh kalau kalau mengundang Michiko. Terus itu pun juga aku praktekin di kegiatan-kegiatan komunitas ataupun kegiatan MF Communications. Kalau bikin-bikin kelas komunikasi itu pengen minim sampah. Aku memang detail banget tuh misalnya kerjasama sama pihak hotel. Aku akan nanyain minumnya pakai apa, makannya dikasih pakai apa, wadahnya gimana. Boleh nggak kita minta untuk misalnya minumnya di gelas aja, nggak usah di botol plastik. Nah kayak gitu. Terus di kegiatan komunitas aku suka bilang bawa tumbler ya gitu loh. Kita pesen minumnya pakai tumbler masing-masing ya. Nah kayak gitu ngajarin ke minim sampahnya. Ketika kamu punya kuasa, ketika kamu punya wewenang, ya manfaatkanlah kuasa dan wewenang itu untuk bisa mempengaruhi orang, bisa lebih peduli lingkungan gitu. Oke, terus yang selanjutnya adalah berpenampilan profesional. Nah, ini penting banget untuk kita bisa memahami cara-cara berbusana, cara-cara tata rias yang standarnya seperti apa gitu kan. Aku nggak bilang udah jago banget sih, tapi setiap hari selalu belajar bagaimana ya professional look itu, bagaimana ya tata busana dan tata rias aku ini bisa mendukung profesionalitas aku. Nah, begitu pula teman-teman mulai hari ini bisa cari-cari di internet grooming seperti apa, make up itu seperti apa. Bagaimanapun kita nggak bisa pungkiri penampilan itu penting juga, teman. Oke, selanjutnya. Ayo Anissa, di next dulu dong. Tolong dong, tolong dong. Oke. Nah, kemudian menjadi komunikator di dalam program atau agenda Duta Lingkungan Baru yang kedua adalah sebagai narasumber dialog di media. Jadi aku lihat kan teman-teman udah beberapa kali diundang jadi narasumber ya di media. Jadi aku ceritain media itu ada yang media massa, ada yang media baru ya. Kalau media massa itu ada media penyiaran, ada media cetak. Kalau media penyiaran berarti radio, televisi. Kalau media cetak ya koran, majalah ya kira-kira seperti itu. Nah, yang media penyiaran nih, berarti kan kita tidak hanya didengarkan kata-katanya saja atau hanya dibutuhkan kata-katanya saja, tapi juga butuh suara, bahkan kalau di televisi tampak semuanya ya, sampai ke visual-visual kita. Nah, bagaimana menghadapi wawancara di media, itu jadi salah satu materi kuliah public relationship, teman-teman. Kalau tertarik bisa lihat-lihat di internet, ataupun YouTube. Secara ringkas, yang pengen aku sampaikan pertama, ketahui media yang mengundang itu apa, ya. Tayangnya jam berapa, terus kemudian nama program acaranya apa, dan pembawa acaranya apa. Dan yang kedua adalah minta tor dialog apabila ada. Tor dialog itu maksudnya adalah, kebayang nggak sih tor dialog kayak panduan ya, panduan tanya jawabnya seperti apa nanti, daftar pertanyaan mereka. Nah itu. Terus selanjutnya adalah bangun komunikasi informal di balik layar dan bawa materi profil atau rilis media Duta Lingkungan Pekanbaru. Jadi ada salah satu gelar wicara ataupun program dialog Duta Lingkungan Pekanbaru yang aku saksikan yang sudah tayang di salah satu televisi lokal di Pekanbaru. Waktu itu pembicaranya ada Lady, ada Monica dan juga ada Novi. Nah, sebenarnya kita udah bahas apa evaluasinya di grup utama sih. Beberapa poin yang perlu jadi perhatian menurut aku adalah waktu itu pembawa acaranya mungkin belum terlalu kenal sama Duta Lingkungan Pekanbaru sehingga proses penggaliannya terjadi di saat on air. Nah, sementara teman-teman kita nih sebagai Duta Lingkungan Pekanbaru bisa loh membangun kesepahaman soal Duta Lingkungan Pekanbaru tidak hanya saat on air,
Oke, sorry ada suara bayi. Tapi juga saat off air. Nah, saat off air itu maksudnya gimana? Bisa bawa profil Duta Lingkungan Pekanbaru. Oke, beri aku waktu sekitar 1 menit. Bentar ya. Hari. Atau mungkin Oke, Ane Kak. mau lanjutin bentar. Gimana Kak Ane? Halo Kak An. Oh, suaraku masuk nggak sekarang? Halo? Kedengaran nggak? Suaranya masuk. Oh, kita tunggu Michi aja deh. Oke, boleh. Oke, Kak. Oke, aku akan berusaha kembali. Bismillahirrahmanirrahim ya. Karena tadi sebenarnya dia sudah tidur. Terus dia karena dengar aku ngomong jadi kebangun dan berusaha untuk tidur lagi. Baiklah, anak kecil ini akan berusaha tidur sembari mendengarkan ibunya ngasih webinar dulu ya. Oke. Jadi bisa dikasih profil Duta Lingkungan Pekanbaru itu seperti apa. Nah, jadi semacam kayak company profile sih. Pernah ada yang lihat company profile nggak? Gimana ya cara aku mendeskripsikannya? Intinya adalah profil Duta Lingkungan Pekanbaru yang berisi misalnya deskripsi, tugas, peran, dan fungsi, kegiatan-kegiatan sebelumnya, semacam dokumentasinya lah. Sehingga pembawa acara tuh bisa baca sebelumnya dan melihat, oh Duta Lingkungan Pekanbaru tuh ini, oh ini kegiatannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan mereka akan lebih tajam dan elaboratif lagi nantinya ketika saat sudah mengudara, teman-teman. Atau misalnya teman-teman diundang saat dialog, dialog dalam tema yang tidak membahas personal Duta Lingkungan Pekanbaru, tapi membahas suatu topik, dan media itu pengen lihat sudut pandang kita seperti apa. Nah, kita bisa bikin rilis misalnya pernyataan sikap Duta Lingkungan Pekanbaru terhadap isu bla 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 bla. Nah, kayak gitu tuh bisa keluar dan mereka bisa baca duluan untuk melihat, oh sikap kita tuh ini gitu loh, ini loh yang sudah kita lakukan, atau ini pandangan kita terhadap isu ini. Intinya adalah membangun kesepahaman di balik layar, tidak harus menunggu saat di depan layar. Dan penting untuk mengetahui apa daftar pertanyaannya, atau kira-kira yang bakal diobrolin setiap segmen itu apa, biar nggak kelabakan ngejawabnya dan malah menurunkan citra Duta Lingkungan Pekanbaru gitu loh. Misalnya kita kayak nggak tahu atau memberikan informasi yang salah, kurang tepat, nah kayak gitu. Nah, tampil di media ini juga mesti memperhatikan visual. Sepanjang yang aku ketahui, tata rias untuk panggung, tata rias untuk acara sehari-hari, ataupun tata rias untuk tampil di televisi, itu beda. Biasanya kalau di televisi tuh make-up-nya agak lebih tebal lagi untuk menegaskan bentuk wajah kita seperti apa. Nah, sampai sebegitu ya menjadi komunikator ya, karena memang penampilan itu jadi informasi terhadap diri kita gitu loh, teman-teman. Dari pakaian, dari makeup, bahkan sampai ke cara duduk. Nah, terus apa lagi? Cara kita memperlakukan samir ataupun selempang kita. Gimana caranya supaya nggak jatuh-jatuh? Gimana posisinya tetap pas? Itu harus jadi perhatian. Kupikir segitu dulu dari poin kedua, poin soal menjadi narasumber dialog di media ini. Selanjutnya, salin dia selanjutnya boleh dibantu, Ane? Halo, Anessa, boleh dibantu? Nah, oke. Selanjutnya ini nih, menjadi partisipan ataupun kolaborator. Jadi kayak diundang sebagai tamu di acara A, B, C, D, E. Kalau aku pribadi, kalau ngomongin ke teman-teman, nggak apa-apa sih kita kalau mau datang ke event-event, ada event seremoni, tapi ya balik lagi teman-teman harus tahu kapasitas hadir ke sana sebagai apa. Jangan malah lebih banyak
apa keaktifan menjadi partisipan gitu loh, ataupun peramai di acara-acara seremoni daripada kegiatan yang lebih esensial. Nah, kayak gitu. Meskipun demikian, hal-hal yang harus kita perhatikan kalau sebagai partisipan yang hadir ke suatu acara, pertama ketahui latar belakang acara dan kapasitas kehadiran Duta Lingkungan Pekanbaru itu sebagai apa. Dan jaga etika di ruang publik dan tunjukkan contoh perilaku ramah lingkungan itu seperti apa. Mengampanyekan soal lingkungan gak hanya dari apa yang kita sampaikan, tapi yang paling bisa dilihat adalah dari sikap apa yang kita tunjukkan. Oke, dan di bagian akhir ini ada satu kata-kata atau kalimat yang pengen aku sampaikan, tapi salindianya belum digeser-geser nih sama si Ani. Ani boleh tolong? Nah, teman-teman, menurutku menjadi komunikator lingkungan yang berdampak dimulai dari kesungguhan mempraktikkan kesadaran dalam hidup yang ramah kepada bumi. Jadi kalau mau jadi komunikator lingkungan yang berdampak, mulai dulu. Kita sungguh-sungguh nggak sih mempraktikannya? Itu dia dari aku. Tadi di awal soal menjadi komunikator lingkungan yang berdampak, aku sudah cerita soal kredibilitas. Kredibilitas kita harus punya 3, keahlian, keterpercayaan, dan juga daya tarik. Lalu di bagian selanjutnya aku menceritakan bagaimana menjadi komunikator sebagai pembicara seminar atau narasumber, sebagai narasumber dialog di program media, dan terakhir adalah sebagai partisipan ataupun kolaborator. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan jangan lupa aku menunggu 10 pertanyaan dari Duta Lingkungan Pekanbaru 2021 malam ini. Terima kasih. Aku kembalikan ke Hari. Oke, terima kasih Kak Mici. Wow, penyampaian sangat luar biasa. Mungkin kita beri aplaus dulu untuk Kak Mici. Oke, nah gimana nih kawan-kawan para duta maupun finalis nih, gimana masih semangat kan? Yang telah disampaikan materi oleh Kak Mici, materi yang sangat luar biasa untuk kita ke depannya, untuk kita dalam 2 tahun ataupun selama hidup ke depannya menjalani sebagai duta lingkungan ini. Nah, oke, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk setiap orang nih. Tadi Kak Mici ada request nih, jadi setiap orang wajib punya pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan gimana Kak? Kita kasih penalti Kak. Oke, enggak ya. Mungkin boleh nih. Kalau nggak ada pertanyaan, gimana ya? Oke, Ari rasa nih pasti punya pertanyaan nih Kak. Mungkin kalau dari Ari lihat dari wajahnya nih, wajah-wajah yang penuh semangat dan penuh pertanyaan nih. Mungkin nih boleh nih kawan-kawan yang ada pertanyaan mungkin boleh dibuka mic-nya, silakan boleh langsung bertanya. Atau nih yang malu-malu untuk buka suara juga boleh di bertanya di room chat, nanti Ari bacakan begitu. Silakan, mungkin ada kawan-kawan. Mungkin dari Lady atau Monica atau Kak Novia Liana, si Bang Aidil, Bang Diki, Kak Siska, Bang Rahmat. Oke, ada nggak pertanyaan nih kawan-kawan? Halo? Masih pada ngetik kayaknya nih, karena Masih pada ngetik, chatnya oke. masih rame. Masih Oke, rame. siap Kak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke, mungkin boleh nih yang dibuka mic-nya untuk bertanya. Mungkin si Monica ada, Monica? Aku nunggu teman-teman yang lain dulu deh, Bang. Oke. Ikut dari belakang. Ini Ari tagi satu-satu ya Kak ya. Gak apa ya Kak. Si Lady, Iya, si nggak apa-apa. juara Tagih 1. satu-satu. Oke, si juara 1 Duta Lingkungan Pekanbaru 2021. Lady mungkin ada? Gimana, ada pertanyaannya nggak? Ya, ada sih. Lebih ke ini Oke, juga, Kak. silakan. Terima kasih Bang Ari. Sebelumnya, terima kasih juga kepada Kak Mici atas ilmu dan pengalaman yang sudah dibagikan kepada kami. Jadi,
Dari yang kakak sudah sampaikan tentang komunikator lingkungan yang berdampak, termasuk dari bagaimana komponen-komponen kredibilitas itu. Tentunya itu kan kak harus dalam proses dibangun dan dilatih kan kak. Jadi pengen lebih tahu jauh, bahkan ini kak, kayak awal mula kakak bisa membentuk komponen-komponen tadi menjadi suatu kebiasaan, dan misalnya kayak cara bisa tampil dengan menarik, terus berbicara yang tepat dan baik gitu. Pola-pola tadi, apakah ada yang orang inspirasi kakak terlebih dahulu, atau kakak belajar dari siapa misalnya lebih dahulu, terus bagaimana cara kakak menerapkannya setiap harinya gitu kak? Itu pertanyaan dari. Terus saya sebenarnya penasaran nih kak, nama kakak tuh menarik juga ya kak, kayak Kak Michiko Fish Day. Kalau tahu itu apa ya kak artinya, atau kok bisa nama kakak jadi Miss Fish Day? Makasih kak. Oke, terima kasih Lady. Mungkin langsung dijawab aja ya, Kak. Satu pertanyaan langsung jawab, satu pertanyaan langsung jawab. Silakan Kak Michi. Aduh, tapi Hari aku pengennya ngumpulin semua pertanyaan dulu. Kita tagih semua pertanyaan dulu. Oke, gitu ya Kak. Boleh. Oke, mungkin kawan-kawan yang lain ada nih pertanyaan. Ari Tagi dari Bang Aidil nih. Halo Bang Aidil. Halo Bang Aidil. Oke, mungkin kayaknya lagi sibuk nih Kak. Mungkin selanjutnya dari Bang Diki. Halo Bang Diki. Ya, halo sebelumnya. Terima kasih ya. Sorry. Oke. Ya, Ibu izin bertanya dulu Bang, moderator. Kepada Kak Ya, Miki ya. silakan Bang Diki. Tadi kan Kak Miki kan udah menyebutkan juga kan dalam kita mengambil ahli kayak misalnya kayak seminar-seminar gitu kan. Jadi kita kalau bisa itu mau lebih mengusahakan kita fokus tentang membahas tentang masalah sampah. Jadi kalau menurut pandangan Kakak sendiri, kadang kan untuk menjadi pemateri sendiri kita harus sesuai dengan tema khususnya tema kan ditentukan sama panitia kan Kak. Bagaimana cara kita mencocokkan antara yang ingin kita bahas dengan yang dari diberikan oleh panitianya kira-kira Kak. Oke, terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Bang Diki. Pertanyaan yang sangat luar biasa ya dari Bang Diki kita ini. Selanjutnya Ari Tagi dari Kak Novia. Halo Kak Novia. Halo Ari, nanti deh sini mau nanya apa? Masih nulis Kak? Ini nunggu ada. dulu deh. Oke, boleh. Kak Novi di skip dulu ya. Mungkin lanjut nih Kak Siska Saputri. Halo Kak Siska. Halo. Halo Kak Siska. Oh iya. Iya Hari. Iya lanjut Kak. Mungkin ada pertanyaan, boleh silakan. Iya. Nanya memaparkan sebuah materi saat kita mengadakan itu indikator wajib yang harus kita perhatikan gitu dalam pemaparan materi kepada khalayak ramai gitu. Udah cukup Hari, sekian terima kasih. Oke. Maksudnya gimana ya? Suaranya agak putus-putus tadi. Ya mungkin Kak Siska boleh diulang Kak. Jaringannya di sini agak. Oke. Jadi di dalam memaparan sebuah materi di seminar, apakah indikator apa saja yang wajib kita perhatikan di saat kita memaparkan sebuah materi dalam satu seminar? Oke, terima kasih Kak Siska. Oke, terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya kepada Bang Rahmat Rianto. Halo Bang. Halo Bang Rahmat. Oke, mungkin lagi jaringannya ya. Mungkin kita lanjut ke Kak Puspa Usyaina. Halo Kak Puspa. Halo Kak Puspa. Iya, lanjut dulu deh. Oke, skip dulu. Nah, dari awal kan udah mau tanya Monica tadi nih, tapi di skip. Halo Monica. Kita lagi nih. Halo Monica, mungkin ada Monica, silakan.
Kalau aku sih mungkin lebih pengen tahu nih dari Kak Michi tentang teknik berkomunikasi biar nggak belibet. Karena aku masih sering pengalaman pribadiku sendiri kayak dalam kepalaku tuh ada banyak banget yang mau ku sampaikan, tapi pas keluar dari mulutku itu terdengar tidak jelas gitu, nggak sempurna gitu. Mau tahu soal itu aja sih Kak Michi. Itu aja kayaknya pertanyaannya Bang. Kalau dari aku Oke. ya. Oke, pertanyaan sangat bagus ya. Mungkin ini pertanyaan dari semua umat perjagatan gitu kan. Mungkin dari moderator lebih kurang juga pertanyaan seperti itu gitu. Oke, lanjut nih kita tagih lagi ke Kak Noviana. Halo Kak Noviana, udah siap Kak? Halo, halo Kak. Halo Kak Novia. Oke, mungkin lagi sibuk ya. Mungkin kita lanjut aja. Jawabnya gimana Kak? Boleh Kak? Boleh. Oke, Beri aku mungkin waktu 30 detik. oke siap. Dihitung ya Kak ya? 3. Oke, silakan Kak. Oke, aku kembali. Jadi yang pertama tadi pertanyaan dari Redi. Apa sih, bagaimana sih perjalanan aku sampai membuat apa yang aku sampaikan ataupun cara hidup ramah lingkungan dan juga menjadi komunikator yang berdampak itu benar-benar bisa diinternalisasikan atau dihayati dengan baik. Aku ikut duta lingkungan 2015 dan sebelumnya, jadi kalau pembahasan soal lingkungan itu mungkin udah lebih familiar di rumah. Kayak sesederhana hemat air, hemat listrik, diajarin tuh yang kayak gitu. Sampai akhirnya aku masuk di SMA Negeri 1 Pekanbaru. Mungkin di sini ada yang anak Semansa juga. Jadi Semansa itu kan adalah sekolah adiwiyata. Sekolah yang berbasis dan berbudaya lingkungan. Nah, di sana kami diajarin banget soal lingkungan. Terbukti dengan adanya satu mata pelajaran khusus yakni pendidikan lingkungan hidup. Di situ aku inget pernah diajarin bikin biopori, kompos, dan lain-lain. Terus yang paling jadi kebiasaan kami adalah setiap pelajaran olahraga waktu itu mesti bawa sisa konsumsi anorganik dari rumah untuk ditabung ke bank sampah sekolah. Dan sekolah kan waktu itu bekerja samanya dengan Dalam Collection. Nah, gara-gara dari Semansa itu sih sebenarnya paling banyak dapat pemahaman dan pembelajaran soal lingkungan. Terus ada cerita lucunya lagi teman-teman yang aku tuh baru nyadarnya waktu ngantar berkas. Atau bahkan setelah jadi pemenang. Jadi kan dulu aku wakil ketua OSIS di sekolah. Nah, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Pekanbaru berbarengan dengan beberapa siswa dari sekolah lainnya pernah diundang ke kantor Kecamatan Tampan yang lokasinya deketan sama Bank Sampah Bukit Hijau Berlian untuk mendapatkan penghargaan sebagai Duta Lingkungan Pekanbaru. Kenapa mesti ketos dan waketos waktu itu? Aku juga bingung, aku juga lupa sih sebenarnya ceritanya. Tapi yang ku ingat waktu itu aku pergi dan dapat penghargaan. Kalau nggak salah tuh pakai nama, ada sertifikat gede dari BLH dulu ya namanya. Sertifikat penghargaan kepada Michiko Jamil Fristeu sebagai Duta Lingkungan Pekanbaru.
ya karena anak polos ya udah nerima-nerima aja. Nah, waktu aku ngantar berkas Pildutling 2015, panitianya bilang, kayaknya namanya nggak asing deh. Kayak kamu bukannya yang Duta Lingkungan Pekanbaru yang udah dipilih kemarin itu ya? Terus aku sempet terdiam dan bingung, hah? Yang mana ya gitu? Aku aja lupa gitu loh eventnya. Tapi ternyata sebelumnya udah dapat penghargaan Duta Lingkungan Pekanbaru. Nah ternyata itu adalah event pertama yang digagas oleh BLH untuk ada Duta Lingkungan Pekanbaru. Ada beberapa perwakilan siswa sekolah waktu itu kan. Nah, itu tahun 2014 apa 15 aku lupa, 14 deh kayaknya. Sampai akhirnya aku udah lulus SMA 2015, ternyata diadain pemilihan untuk mahasiswa. Sebelumnya aku bekerja di Riopos, For-Us Riopos. Jadi For-Us itu adalah halaman segmen lingkungan hidup di Riopos. Gara-gara jadi jurnalis di sana, aku lebih familiar lagi dengan isu-isu lingkungan karena harus ngeliput kan. Dimulai dari tadi di rumah, terus lanjut ke sekolah, sampai akhirnya jadi jurnalis lingkungan. Dan adalah event Duta Lingkungan Pekanbaru tahun 2015 itu. Aku nggak pernah ikut ajang sejenis yang mirip ya seperti itu. Jadi ini pengalaman pertamaku banget. Nggak ada ekspektasi untuk menang karena memang kayak coba-coba. Aku aja bahkan waktu itu mempelajari banget apa sih sebenarnya Duta Lingkungan itu, apa sih sebenarnya konsep kota hijau. Tapi satu hal kesadaran yang aku pegang dari tahun 2015 itu adalah aku merasa setelah menang, aku punya tanggung jawab moral untuk hal ini. Aku nggak bisa hilang setelah menang. Sebelumnya aku adalah anak debat. Anak debat maksudnya adalah anak yang suka ikut lomba debat saat masa SMA, yang mana gara-gara kompetisi itu jadi ya kadang-kadang tuh suka bikin opini-opini kritis tentang pemerintah kan. Gimana bisa aku yang sebelumnya suka bikin opini kritis tentang pemerintah, lalu kemudian memenangkan sebuah kompetisi yang menggunakan uang rakyat, atau aku lupa sebenarnya aku nggak tahu persis apakah 2015 itu anggaran dari uang rakyat atau enggak, tapi anggaplah uang rakyat gitu ya, entah rakyat dari perusahaan atau rakyat di mana gitu. Cuman ibaratnya kita kan sudah dipilih menjadi representasi. Kita udah dipilih untuk mengabdi terhadap masyarakat ataupun masyarakat Pekanbaru. Terus kenapa nggak ada, maksudku adalah ya sudah sewajarnya kita mengabdi terhadap hal tersebut. Nah makanya setiap di unggahan-unggahan, setiap jadi pembicara ataupun diskusi-diskusi dengan orang-orang di komunitas sejenis, aku tuh selalu bilang dan menegaskan, silakan pantau kinerja kami di akun Instagram ini dan sampaikan bila ada kritik ataupun kolaborasi. Jadi dari dulu tuh aku pengen dipantau, maksudnya dalam arti kata diawasi dong. Kalau nggak benar nih kerjanya, bisa boleh dikritik gitu, bisa boleh siap dipantau loh gitu loh, kayak yang mana menurutku seperti itulah harapanku kepada wakil rakyat kita kan, siap dipantau, siap mengabarkan apa aja sih yang udah dibuat. Nah, itu perjalanannya. Kayaknya perjalanan ini udah aku ceritain nggak sih? Aku takut malah boring jadinya cerita ini, tapi aku rekap aja ya. Jadi dari keluarga, terus sekolah, habis itu di koran, habis itu aku jadi penyiar di Green Radio Pekanbaru, bawain program Green Eco Lifestyle ataupun gaya hidup ramah lingkungan. Terus habis itu 2015 sampai 2017 itu aku menginisiasi kampanye Duta Lingkungan Goes to School. Kampanye ke sekolah-sekolah soal permasalahan sampah yang mana dilakukan secara mandiri. Mandiri itu memang benar-benar mandiri ya. Gitu.
baik secara materi, transportasi, dan lain-lainnya. Aku waktu itu bilang ke Bu Elma saat itu, "Ibu, saya nggak minta uang ke BLH karena saya tahu sedang ada pemangkasan mmm, anggaran untuk BLH dan juga SKPD yang lainnya. Saya hanya minta tolong Bu untuk difasilitasi dan dijembatani ke pihak sekolah yang pengen dikunjungi, memberikan kampanye lingkungan ini. Bisa nggak ya Bu kira-kira?" Bu Elma kan orangnya ini ya, emang proaktif gitu loh. Kitanya menggebu-gebu, dia bisa lebih menggebu-gebu gitu. Semangat kita yang tinggi ditangkap dengan baik sama Bu Elma. Aku sukanya sama Bu Elma tuh itu. Jadilah kampanye ke sekolah-sekolah dan ternyata, mmm, apa yang aku lakukan itu membuat aku terpilih jadi Alpha Zetizen of the Year. Itu adalah sebuah kompetisi sebuah kompetisi yang mencari generasi Z setiap provinsi di Indonesia yang melakukan aksi positif dan berdampak untuk sekitarnya. Ternyata aksi yang kulakukan secara mandiri itu yang mengantarkan aku untuk pertama kalinya ke luar negeri dan begitu jauh, ke New Zealand. Yang entah kapan aku bisa ke sana lagi, aku nggak tahu kapan. 2016 aku ke New Zealand, balik dari New Zealand, banyak inspirasi yang aku dapat bagaimana kita bisa lebih berdampak gitu loh. Negara itu udah semaju itu di Indonesia, khususnya Pekanbaru, apa yang bisa kita bikin. Itu 2016 sampai 2017 ya ceritanya, itu masih aktif jadi pembicara kampanye lingkungan. Terus 2018 aku magang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di seksi peningkatan kapasitas informasi dan komunikasi lingkungan, seksinya Bu Uen saat itu. Nah, waktu itu kan Bu Elma udah jadi sekretaris dinas tuh. Aku sampaikan aku mau magang di sini dan saya punya proyeksi Bu apa yang pengen saya kerjakan. Aku tunjukin proyeksi berlembar-lembar proyeksi apa yang pengen aku bikin. Salah satunya adalah kampanye Gen Z Hektik Youth. Jadi 2018 itu kita ke 20 titik barengan dengan Duta Lingkungan Pekanbaru. Ibaratnya tuh aku jadi orang di belakang layar. Nah, kita gerakin nih teman-teman 2018 untuk jadi komunikatornya. Kita ke 20 titik, 12 sekolah dan juga 8 mall. Selanjutnya adalah aku setelah magang itu melanjutkan skripsiku ke bidang komunikasi lingkungan. Sampai di 2019, Duta Lingkungan Pekanbaru rekrutmen tuh KDL, Komunitas Duta Lingkungan Pekanbaru untuk pertama kalinya. Kita aktif lah dengan berbagai program-program kampanye lingkungan, sampai kalau teman-teman lihat kampanye Gen Z Hektik Youth itu diangkat di 3 apa 4 riset mahasiswa gitu loh. Itu kan membuktikan bahwasanya kampanye ini dilihat dan diperhatikan. Dan untung hasilnya efektif ternyata, kampanye itu efektif. Itu 2019. 2020 karena aku sudah menikah dan merasa harus melebarkan pergaulan ke yang lebih relevan topik pembahasannya ya, tentang urusan domestik, pernikahan, keluarga dan lain-lain, akhirnya barengan dengan Mbak Ovi dan juga coba membangun gerakan Pekanbaru Minim Sampah itu. Pekanbaru Minim Sampah. Sampai sekarang ya kalau dibilang Michiko masih duta lingkungan ya sebenarnya sih nggak juga, udah selesai dari 2017. Loh, tapi itu kayaknya masih aktif banget di aktivitas-aktivitas lingkungan. Lah, kan nggak harus jadi duta lingkungan untuk peduli lingkungan gitu. Jadi ya itu dia. Itu sedikit rekam jejak dan perjalanan ya teman-teman. Nah, dulu teman-teman, awal mulanya aku melihat, gila ya panjang banget tuh jawaban Lady. Dan semoga teman-teman nggak boring ya mendengarkan cerita aku ini. Jadi dulu teman-teman, perjalanan aku terhadap cara hidup yang ramah lingkungan ini pun juga panjang gitu loh. Awal mulanya belajar dari yang plastik. Dari plastik aku belajar, oh kita nggak hanya harus hemat plastik, tapi kita juga harus memikirkan minim sampah ini lebih holistik lagi. Dari sisi fashion, dari sisi makanan. Wih, banyak banget ya. Nah,
Yang awalnya tadi dari hemat plastik, aku mulai memikirkan zero waste secara holistik. Setelah dari zero waste, meningkat lagi jadi mindful living, konsep mindful living, hidup yang berkesadaran. Di mindful living itu juga bersinggungan sama eating clean, bersinggungan sama kalau aku sekarang ketika sudah menikah dan punya anak, kemarin pas persalinan tertarik untuk mempelajari gentle birth, tertarik untuk mempelajari apa sih konsep homeschooling, apa sih konsep segala sesuatu konsep yang memaksimalkan uh, peran kita sebagai manusia dan selaras dengan alam. Kayak gitulah, sedalam itulah perjalanan spiritual aku di bidang lingkungan ini. Awal dari plastik sampai ke konsep mindful living itu secara umum. Ya belum sempurna, masih terus belajar dan aku menikmati proses belajar itu. Jadi Lady dan teman-teman semuanya, apa yang bisa aku sampaikan adalah Michiko hari ini adalah hasil akumulasi pembelajaran-pembelajaran yang aku serap. Dan itu nggak akan terjadi kalau aku nggak mau belajar. Nah, itu dia, Lady. Pentingnya punya sikap seorang pembelajar sebagai duta lingkungan baru. Semoga menjawab Lady, karena kayaknya aku sudah menjawab itu hampir 15 menit ya. Oke, terus Hari tadi pertanyaan kedua dari Diki ya? Iya. Ya, Diki. Oh, tadi soal nama juga ya, Lady ya. Jadi nama aku Michiko Jamila Prisdeo. Banyak yang nanya, emang itu asli namanya? Hello, asli lah, gengs. Tapi memang waktu siaran kan dianjurkan 2 suku kata. Makanya aku pakai Michiko Prisdeo. Kenapa Prisdeo? Karena itu gabungan nama orang tua aku. Sampai sekarang aku pakai. Terus habis itu pertanyaan dari Diki, bagaimana cara kita menyesuaikan tema yang diminta oleh panitia dengan kapasitas kita sebagai duta lingkungan Pekanbaru. Nah, aku mau nanya, Diki ini duta apa ya? Duta atribut kah? Iya Kak, duta atribut memegang kategori duta langit biru Kak. Oke. Duta langit biru. Jadi penting untuk kita mengetahui dulu latar belakang dan tujuan acara itu apa. Jadi kalau misalnya masih bisa didiskusikan untuk membahas tema apa yang saat ini sedang dibicarakan oleh Duta Lingkungan Pekanbaru, misalnya, kita saat ini sedang kampanye minim sampah mudah loh, materinya soal minim sampah gimana nih? Berkaitan juga nanti dengan ini cara kita untuk bisa menjaga laut kita, karena kan kita tahu banyak sampah-sampah yang terbuang begitu saja ke laut. Nah, gitu, kayak gitu. Misalnya penting untuk berdiskusi di awal dengan panitia. Atau yang kedua adalah cara yang paling gampang menurut aku, paling gampang nggak nih ya? Gimana membahas lingkungan sesuai dengan perspektif studinya teman-teman. Misalnya, minta bicara soal lingkungan. Teman-teman, gimana kalau elaborasi dengan studinya di bidang hukum, di bidang teknik gitu. Gimana? Karena gini, setiap keilmuan itu kan bisa bersinggungan kan. Teman-teman tuh bisa membaca lingkungan dengan perspektif keilmuan masing-masing yang teman-teman pelajari di kampus saat ini. Siapa tahu besok teman-teman jadi pakar, misalnya pakar hukum lingkungan, pakar komunikasi lingkungan, pakar administrasi publik soal lingkungan, pakar politik lingkungan. Wah, banyak banget. Jadi silakan teman-teman pilih sesuai dengan kapasitasnya teman-teman. Gitu Diki, semoga menjawab ya Diki ya. Oke. Hari tadi pertanyaan selanjutnya itu dari Monica ya. Dari Siska dulu tadi Kak. Oh iya Siska. Siska itu tentang boleh diulang lagi, Hari diingatkan lagi. Itu Kak Siska tadi pertanyaan itu Kak, apa yang menjadi indikator yang perlu diperhatikan ketika kita menjadi komunikator lingkungan begitu Kak? Oh, kurang oke, begitu iya, pertanyaannya ini. tadi Kak. Oke. Jadi mungkin kita bahas di teori dasar public speaking ya. Ada 3V, konsep 3V. Vokal, verbal, dan juga visual.
Vokal adalah artikulasi, intonasi, bagaimana suara teman-teman dihasilkan. Kalau visual adalah penampilan, sikap, bahasa tubuh. Kalau verbal adalah kontennya. Nah, dilihat aja tuh, dievaluasi aja terus dari vokal, verbal, dan visual. Dan kalau jadi pembicara itu, kupikir itu sih yang harus diperhatikan dari 3V dulu. Vokal, verbal, visual. Mungkin nanti hal ini akan lebih coba aku elaborasi di pertanyaan Monica ya, Hari ya. Soal gimana caranya biar nggak belibet ya kalau menyampaikan sesuatu. Untuk menyampaikan sesuatu itu antara isi kepala dengan apa yang keluar dari mulut itu sama. Oke. Public speaking itu adalah tentang jam terbang. Jam terbang itu nggak akan pernah bohong. Semakin banyak jam terbang, maka akan semakin terlihat pula kita di depan panggung. Cuman memulainya gimana? Memulainya itu kalau aku dulu suka ngasih poin-poin pembicaraan seperti apa. Pakai peta konsep. Apa ya yang mau aku omongin? Oke, sudah di poin-poin ini data-data yang pengen aku sampaikan. Terus atau kita nggak pernah tahu nih bakal ditanyain apa. Diperkirakan aja, diestimasiin aja. Pertanyaan yang bakal muncul apa ya? Dan kalau ditanyain ini, poin aku apa ya? Jadi ada persiapan kita gitu loh. Meskipun pertanyaan yang muncul belum tentu sama dengan apa yang kita perkirakan, setidaknya udah ada poin yang kita persiapkan sebelumnya untuk menjadi menambah kepercayaan diri kita. Oh, kita udah nyiapin ini loh. Coba dielaborasi dengan pertanyaan. Jadi intinya adalah dari aku, satu, public speaking itu adalah soal jam terbang. Semakin banyak kita punya panggung, semakin lancar kita ngomongnya. Jadi nggak usah khawatir, Monik, itu soal pembelajaran kita. Terus yang kedua, kita bisa bikin poin-poin utama yang pengen kita bicarakan, dan yang ketiga adalah kita perkirakan pertanyaan-pertanyaan yang bakal muncul apa. Dan kalau misalnya kita diminta untuk membicarakan sesuatu, kalau aku ya, kan banyak banget tuh kayaknya yang pengen kita jelasin kan. Aku selalu bikin pemetaan di kepala aku 3 poin. Jadi aku dikasih pertanyaan nih misalnya, Kak, gimana bla 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 bla. Aku langsung tuh metain 3. Oke. Ada 3 sih pandangan aku terhadap pernyataan tersebut. Pertama, masalah yang coba aku identifikasi adalah sebenarnya ini masalahnya bla 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 bla. Nah, hal yang kedua, menurutku solusi dari masalah itu seharusnya adalah bla 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 bla. Yang ketiga, apa sih dampaknya kalau kita melakukan tindakan ataupun solusi ini bla 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 bla. Jadi gitu, kayak otak kita tuh langsung bikin pemetaan 3 poin aja. Coba jawab dengan 3 poin aja. Ataupun struktur, masalah, solusi, manfaat. Atau ya tergantung lah enaknya gimana. Intinya ada struktur yang udah kayak dipetain di otak, yang jadi template. Oh, kalau aku dapat pertanyaan kayak gini, template jawabanku tuh harus dimulai dengan sistematika seperti ini. Gitu, Monik, semoga menjawab. Oke, Hari, ada pertanyaan, tadi ada pertanyaan terakhir nggak ya? Atau udah sampai segitu aja ya sesi pertama ya? Oke, mungkin dari kawan-kawan. Tapi sebelum ke kawan-kawan nih, sebenarnya Ari punya pertanyaan sini, Kak. Boleh ya, Kak ya? Oke, sebenarnya gini, Kak. Kadang mungkin lebih ke komunikatornya ditanyakan sih, Kak. Kadang ada Ari kan di kampus kayak ada beberapa organisasi yang Ari pernah di situ ataupun yang kenalan Ari pernah di situ, kayak meminta Ari untuk menjadi narasumber mereka, pembicara mereka. Kalau di kampus sih lebih ke karya tulis ilmiah ya, Kak ya. Tapi di situ kadang bukan Ari merasa nggak mau berbagi ilmu ataupun merasa sombong gitu. Tapi dari awal itu Ari itu udah minder duluan, kayaknya aku nggak punya kompetensi deh bilang situ. Ada orang yang lebih
kompetensi. Biasanya selalu alih-alihkan, oh mungkin dia lebih bisa dari saya, lebih baik dari saya. Menurut kakak gimana? Menurut kakak itu apakah sesuatu hal yang baik atau tidak? Atau gimana sih kak cara biar itu tuh hilang gitu? Karena Ari itu selalu menganggap ada orang yang lebih baik dari Ari yang kompeten lebih untuk menyampaikan hal tersebut begitu kak. Mungkin itu kak dari Ari. Sekarang pilihannya di kamu dulu. Kamu mau jadi pembicara atau enggak? Kalau dari Ari sendiri, ya kembali lagi ke tadi kak. Ari pengen gitu, tapi kayak untuk acara itu kayaknya biar mereka audiens itu lebih mendapatkan ilmu yang benar-benar tepat, kayaknya lebih tepat sih orang yang lebih baik dari Ari ya, itu gitu kak. Oke. Pertama aku mengapresiasi sifat kerendahan hati dari Hari yang merasa ada orang yang lebih baik untuk bisa membicarakan hal tersebut. Nah, tapi Hari, kalau menurut aku, sebagaimana penjelasan di awal, bahwasannya kredibilitas itu adanya di benak audiens. Ketika ada orang yang minta untuk kamu membicarakan suatu topik ataupun suatu hal, artinya orang tersebut percaya sama kamu bisa. Saat kita masih muda ini penting untuk miliki kesempatan sebanyak-banyaknya untuk belajar di banyak tempat. Mungkin ketika kamu mengiyakan hal tersebut, kamu jadi punya peluang untuk berkembang lebih baik. Kenapa? Karena orang yang akan membicarakan sesuatu penting untuk dia mempelajari ulang apa yang pengen dia sampaikan kan. Jadi ketika kita jadi pembicara itu kita kayak belajar lagi nih, oh apa sih yang pengen aku sampaikan. Kayak hari ini aku ngomong ke teman-teman, aku lihat lagi materi komunikasi gitu, ataupun materi-materiku dulu untuk mempelajari ulang. Jadi kalau ketika ada orang yang percaya sama kita dan kita ingin juga berkembang, menurut aku sih jangan lewatkan kesempatan itu gitu. Kan sifatnya adalah sharing. Kecuali nih, kamu diminta, Ari isi materi dong soal karya tulis ilmiah. Audiensnya ini mahasiswa S3 dari Australia, Amerika. Ya kita jiper duluan. Pak, kayaknya saya nggak pantas deh Pak sama yang gitu. Jadi kita kalau menakar diri itu boleh, tapi jangan terlalu merendahkan diri sendiri. Itu maksud aku. Pun di sekarang kalau aku dapat undangan jadi pembicara, ketika aku merasa topiknya tidak aku kuasai, aku akan bilang, kayaknya aku nggak bisa deh soal ini. Karena ya itu tadi, kalau aku kan berpaku pada profesionalitas yang kujaga gitu loh. Jangan orang membayar jasa kita terhadap sesuatu yang kita sebenarnya nggak jago. Makanya nggak semua undangan sekarang aku iyain gitu. Karena menurutku aku nggak relevan nih kompetensiku untuk membicarakan hal tersebut. Kecuali mereka mau aku mengelaborasi dalam perspektifku yang sesuai dengan kompetensiku. Nah, kayak gitu sih Hari, kalau dari aku. Oke kak, mungkin sangat terjawab pertanyaan Ari ya kak ya. Mungkin nih dari kawan-kawan masih ada nggak? Mungkin dari Kak Siska, Kak Siska udah tadi ya. Kak Bang Rahmat, halo Bang. Oke Kak, mungkin kayaknya udahan deh Kak. Kayaknya mereka udah lebih paham gitu Kak. Itu ya Kak ya. Oke, cukup. Oke, mungkin sebelum ini ditutup, Ari mau menyampaikan kesimpulan sih, ke merangkum. Nah, yang tapi kakak, boleh nggak sebelum itu aku sampaikan kata-kata terakhir? Cailah kata-kata terakhir. Oh iya, oke. Boleh Kak, silakan Kak. Iya, sebelum nanti Hari menyampaikan kesimpulan dan penutup dari aku, teman-teman terima kasih banyak untuk hari ini sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah menunjukkan sikap terbaik seorang pembelajar. Percayalah, menjadi duta lingkungan itu tidak berhenti ketika selempang disematkan ke badan kalian. Tapi menjadi duta lingkungan adalah tanggung jawab yang panjang, bahkan mungkin bisa seumur hidup. Jangan pernah berhenti belajar,
Jangan pernah berhenti untuk mencari tahu dan jangan pernah berhenti untuk naik kelas setiap harinya. Kita nggak pernah tahu pembelajaran di Duta Lingkungan Pekanbaru ini akan mengantarkan kita kesempatan dan rezeki baik yang mana di masa depan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Misty. Oke, nah kawan-kawan, mungkin sebelum penyerahan sertifikat, nih Kak, saya merangkum dulu sedikit yang disampaikan Kakak tadi, mengingatkan kembali begitu. Nah, tadi di awal kita dimulai dengan sebuah pertanyaan, bagaimana agar bisa menjadi seorang pembicara itu kita harus memiliki kredibilitas yang mencakup keahlian, kepercayaan, dan daya tarik. Nah, kita komunikator sebagai seminar, kemudian dialog dengan media, kemudian partisipan atau kolaborator, kita harus memiliki standar, kemudian mengetahui TOR, kemudian juga kita harus mengetahui kapasitas kita. Kemudian tadi ada sebuah kata-kata yang sangat luar biasa dari Kak Michi, yaitu menjadi komunikator lingkungan itu dimulai dari kesungguhan dan kesadaran itu. Oke, selanjutnya penyerahan sertifikat kepada narasumber. Mungkin si Monica atau Lady bisa share? Apakah sudah terlihat, Bang? Belum. Oke, mungkin Kak Michi ini secara simbolis dari kami penyerahan sertifikat untuk Kak Michi Kofresdiu SIKOM selaku pembicara pada pembekalan Duta Lingkungan Pekanbaru 2021 2 Desember 2021. Secara simbolis kami serahkan, Kak. Oke. Mungkin untuk kawan-kawan sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Kak Michi, Kak Ane, Kak Aul, dan semua kawan-kawan yang sudah hadir pada hari ini. Bila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, saya tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Hari dan Waalaikumsalam. teman-teman. Terima Jangan kasih lupa Kak di Michi. screenshot ya Ya. dokumentasinya. Terima kasih semuanya. Aku izin live ya. Terima kasih Lady, Monica, Hari, Noviana, Aidil, Diki, Rahma, Siska, dan ada